Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Gunawan, mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan mengenai desain instruksional berbasis Project Based Learning. Jadi, yang pertama yang akan dibahas mengenai Project Based Learning adalah mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model project based learning menggunakan alokasi waktu sebesar 2 kali 45 menit dengan 2 kali pertemuan seperti yang akan dijelaskan pada berikut ini. Jadi, dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model project based learning terdiri atas 3 kegiatan, yakni pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi, pada kegiatan pendahuluan, peserta didik diharapkan dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan juga peserta didik dapat siap untuk belajar. Pada bagian kegiatan inti, peserta didik akan melalui 6 tahapan atau 6 sintaks pembelajaran dengan model project based learning, yakni sintaks yang pertama yakni memberikan pertanyaan mendasar, kedua mendesain perencanaan proyek, ketiga menyusun jadwal pelaksanaan proyek, ketiga memonitori keaktifan dan perkembangan proyek, kelima menguji hasil proyek, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada kegiatan penutup, peserta didik akan melakukan refleksi dan juga akan mengerjakan soal formatif dengan media kuisis. Jadi itulah yang terdapat pada rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning. Komponen kedua yang akan saya jelaskan dalam desain instruksional berbasis model project based learning yakni terkait dengan asesmen pembelajaran. Dalam asesmen pembelajaran dengan model project based learning mencakup 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan, kedua ranah afektif atau sikap, dan yang ketiga ranah psikomotorik atau keterampilan. Tujuan dari asesmen ini adalah selain untuk melihat pencapaian peserta didik, juga sebagai bentuk untuk melihat bagaimana peningkatan terhadap kualitas pembelajaran. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada berikut ini. Ya baik, seperti yang terlihat pada slide, terdapat beberapa rubrik penilaian atau asesmen yang akan dilakukan dengan menggunakan model project based learning, yakni terdapat penilaian diri, penilaian sikap, penilaian antar teman, penilaian diskusi, penilaian proyek, dan terdapat juga penilaian formatif. Komponen desain instruksional menggunakan model project based learning yang ketiga yakni terkait dengan media pembelajaran. Media pembelajaran bertujuan agar pembelajaran menjadi jauh lebih menarik dan membuat peserta didik jauh lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran project based learning terdapat media pembelajaran yang dapat digunakan seperti artikel pembelajaran, PowerPoint, quizzes, Google Form, dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pada slide ini dapat dilihat bahwa bagaimana peran dari media pembelajaran seperti
PowerPoint, infografis, artikel pembelajaran, kuisis dapat membuat pembelajaran jauh lebih menarik di mata peserta didik dengan visualisasi yang menarik. Komponen keempat dalam desain instruksional menggunakan model project based learning yakni lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tujuan dibuatnya LKPD ini untuk membuat peserta didik itu dapat belajar secara terpusat, secara student center learning, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Gambaran mengenai LKPD dapat dilihat pada slide selanjutnya. Seperti yang terlihat pada LKPD pada slide, diperlihatkan bahwa bagaimana LKPD tersebut dirancang untuk dapat membuat peserta didik belajar secara mandiri, secara terpusat, dan secara student center learning. Jadi, melalui LKPD tersebut, peserta didik dapat secara aktif bekerja, belajar dalam proses pelaksanaan proyek yang akan mereka laksanakan berdasar pada LKPD tersebut. Komponen terakhir dari desain instruksional berbasis model project based learning yakni mengenai sumber belajar. Jadi, dalam pembelajaran abad 21, sumber belajar tidak hanya terfokus pada satu sumber saja seperti pada guru atau pada buku saja, melainkan harus menggunakan sumber belajar yang luas seperti internet, e-modul, artikel pembelajaran, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Berikut ditampilkan mengenai modul pembelajaran dan artikel pembelajaran sebagai salah satu bentuk sumber belajar bagi peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Itulah penjelasan saya tadi mengenai desain instruksional menggunakan project based learning. Berikut akan saya tampilkan mengenai praktik pelaksanaan pembelajaran saya di kelas menggunakan model project based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan kepada kelas terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan baca doa dan keterangan Quran. Baik. Siap. Siap. Teman sebelumnya kita telah belajar mengenai usaha badan usaha dalam pertanyaannya. Perbedaannya dengan perusahaan dengan badan usaha, kemudian jenis-jenis badan usaha ada BUMD, BUMN dan BUMS. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menjelaskan dan memahami badan-badan